Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren dan kali ini saya ingin mengomentari video dari Luis itu yang berjudul Pak Haji ini yang bandar narkoba, malah sayang dia dituduh terjerat narkoba. Kita langsung tonton videonya dan bisa akan dari guys. Pekerjaannya adalah jual beli dan produksi narkoba, guys. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini, guys. Kali ini saya akan membahas tentang Pak Haji yang dulu sempat viral mengatakan dan membuat sayembara untuk bunuh Pak Ahok. Waktu itu dia membuat sayembara dan mengatakan bahwa siapa saja yang bisa bunuh Pak Ahok akan diberi dia 1 miliar. Iya benar, nggak salah dengar. 1 M. Lumayan banget nih. Kalau 1 M bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa beli kamera baru, bisa jalan-jalan. Bisa investasi kalau enggak. Ya banyak hal ya. Karena memang bapak ini kaya banget nih guys. Jadi wajar aja kalau dia kasih imbalan 1 miliar untuk orang yang bisa bunuh Pak Ahok. Tapi persoalannya, bapak yang dikenal religius ini, bapak yang dikenal sebagai Pak Haji, bahkan masyarakat-masyarakat sekitar memanggilnya Pak Haji ini, pekerjaannya ternyata nggak disangka-sangka guys. Lalu apa pekerjaannya? Yakin mau dengar? Yakin. Pekerjaannya adalah jual beli dan produksi narkoba guys. Sekarang bapak ini udah ditangkap dan juga dengan tuduhan yaitu bandar narkoba. Bikin pabrik narkoba di rumahnya guys. Ya jelas aja banyak duitnya. Sebab omset dari penjualan dan produksi narkoba ini yaitu 9 per bulan. 9 apa? 9 miliar guys. 1 miliar cuman buat apa omsetnya 99 M guys. Kenapa? Ya karena perharinya bisa memproduksi 30.000 butir. 30.000 butir narkoba. Bahkan ketika ditangkap ada 450.000 butir. Bahkan ketika ditangkap itu lebih dari 1 juta butir narkoba. Saya rasa ini udah bisa untuk merusak satu kota ya, untuk merusak satu bangsa. Memang dalam Alkitab dikatakan bagaimana apa yang keluar dari mulutmu itu keluar dari hati. Kalau hati kita jahat tuh yang keluar dari mulut pasti jahat. Kalau hati kita dipenuhi dengan kejahatan, kebencian, atau kebiasaan buruk memproduksi narkoba, pakai narkoba, dan lain-lain, pasti akan keluar kejahatan gitu. Kalau yang keluar adalah bunuh orang lain, bunuh Pak Ahok, kebencian kepada Ahok, dan lain-lain. Saya rasa pasti hatinya itu dipenuhi dengan kebencian dan sakit hati. Oke, gini, saya akan komentari guys ya. Ya, pertama ya yang mau saya komentari adalah Luis mengajarkan kita untuk jangan berbuat jahat ya, kalau berbuat baik gitu. Nah, jadi, pertama kali adalah ketika saya nggak bukan bela bapak tadi itu ya, kalau memang itu bukti, karena saya juga nggak tahu kronologinya, itu hanya berita gitu kan, anggaplah berita itu benar. Ya, pertama saya tidak mendukung bapak itu, kalau dilakukan salah, terlalu salah itu. Nah, yang perlu diketahui guys, ajaran Islam itu, ketika bapak itu anggaplah dulu bapak itu mungkin ya, saya nggak tahu mungkin kalau ini bukan mengenai fakta ya, dia menyuruhkan siapa yang bisa bunuh Ahok itu, adalah dikasih 1 miliar, ya kan. Nah, itu ada nggak satu ulama Islam yang melaksanakan itu? Beliau bilang kan itu menggiurkan, bisa beli ini itu semua. Faktanya tidak ada satupun umat Islam yang melakukan itu, meskipun ada yang menggiurkan. Kenapa? Karena itu bukan ajaran Islam. Itu yang pertama. Ya kan? Nah, yang kedua, kenapa umat Islam begitu bencinya kepada Ahok? Ingat, bukan hanya umat Islam, tapi juga orang Jakarta. Di mana waktu itu Ahok menjalankan kebijakan yang keras, di mana dia menggusur rakyat kecil. Itu perlu diketahui. Ada rentetannya guys. Dia menggusur rakyat kecil yang mana ya dulu dia janji ketika kampanye itu dia tidak akan, saya refresh lagi nih guys ya, dia tidak akan menggusur rakyat kecil itu jadinya bersama Jokowi gitu. Tapi faktanya dia melakukan itu. Dia menggusur kampung akuarium. Itu banyak warga itu bahkan
sampai pilpres pun warga tuh diwawancara masih merasakan sakit hati gitu. Karena itu memang perbuatan yang nggak bisa dilupakan ya. Anda bayangkan bagaimana orang itu kehilangan rumah gitu kan, kehilangan tempat tinggal karena digusur gitu guys, padahal di situ mereka mencari nafkah gitu, saya nggak bisa bayangkan. Karena rumah itu adalah bagi mereka adalah tempat cari nafkah juga gitu, karena mereka tinggal di situ. Nah, jadi ini adalah berhubungan sama rakyat kecil. Kan yang digusur adalah rakyat kecil. Demi waktu itu di situ mau dibangun mall dan semacamnya. Kan namanya kampung tentu tempat rakyat kecil wong cilik mau dibangun digusur demi kepentingan pengembang besar gitu. Juga waktu di kejadian di reklamasi, bagaimana dia mematikan mata pencarian nelayan. Nelayan protes bahkan sudah masuk TV kan. Jadi Ahok ini banyak menyusahkan rakyat kecil gitu. Nah, bukan cuma sampai itu, dia juga menistakan Quran. Menistakan bukan cuma Quran tapi juga umat Islam. Kenapa? Dia mengatakan jangan mau dibohongi pakai Al-Maidah 51. Berarti dia menistakan dua guys. Ya, menuduh umat Islam berbohong karena umat Islam memakai Al-Maidah 51 dalam dakwahnya. Saya juga berdakwah itu menyampaikan ayat Quran itu kan. Nah, masuk Al-Maidah 51 dan Al-Maidah 1 disebutkan sebagai alat tuh digunakan untuk berbohong. Jadi sekali lagi ini meresahkan gitu. Ya kan? Menuduh umat Islam yang memakai Al-Maidah 51 itu berbohong dan Al-Maidah itu digunakan sebagai alat kebohongan. Maka jangan heran gitu kan banyak yang gelombang protes dari umat Islam di seluruh Indonesia guys, bahkan di dunia juga ada gitu. Nah, itu masalahnya. Nah, lalu ya, karena itulah makanya wajar Ahok dituntut gitu. Dan apa namanya ya, dan tidak ada satupun kekerasan menimpa Ahok gitu kan, dimanapun umat Islam marah ya, tidak ada satupun yang menyentuh Ahok gitu. Mereka menyerahkan kepada hukum, mereka mendorong proses hukum kan. Nah, jadi hadiah itu tidak diambil sama Islam gitu, karena Islam tahu itu nggak boleh, yang nggak boleh membunuh orang itu nggak boleh, haram dalam Islam itu poinnya. Jadi Luis kalau buat narasi ya itu jangan itu tidak mempan ya. Islam tidak akan melakukan itu kecuali Islam yang nggak ngerti ya, kayak pelaku bunuh diri itu memang saya akui itu Islam yang geblek ya, yang nggak ngerti kalau itu haram. Nah, tapi umat Islam Indonesia sudah cerdas, mereka tidak menerima itu. Pada itu kata Luis ini menggiurkan kan, 1 miliar guys. Yang kedua, Luis kan ini katanya ajaran kasih, bila ditampar pipi kananmu kasihlah pipi kirimu. Ini kan juga himbauan dia jangan berbuat jahat sama orang lain gitu. Dia lupa yang dilakukan sekarangnya itu adalah dendam. Ya, bagaimana dia masih mengingat kejadian berapa tahun lampau ketika itu pilkada DKI Jakarta ya. Anggaplah bapak ini melakukan kesalahan, ya, mengajak orang untuk bersembara bunuh Ahok 1 miliar. Itu kan soalnya sudah dilupakan. Luis itu membuka kembali. Jadi dia tuh menyerang bapak ini gitu kan. Nah, oke lah nggak bapak ini salah. Tapi faktanya itu nggak menghilangkan fakta kalau Luis menyerang bapak ini. Gitu. Nah, dan ini dilatar belakangi atas apa kalau bukan dendam? Hal yang sudah berlalu. Saya aja nggak pantau itu berita gitu. Kan? Kenapa? Kan itu sudah lama berlalu. Masalah itu sudah lama berlalu. Kan tiba-tiba Luis nggak ingat lagi masalah itu. Ini apa namanya kalau bukan dendam lama? Bahkan dia bukan cuma menyasar bapak ini, juga di sasarnya Ustaz Abu Somad, ustaz-ustaz kita yang lain gitu. Ini apa namanya kalau bukan menyerang? Dia menyerang semua orang, menyerang bapak ini oke lah salah gitu kan. Menyerang Ustaz Abu Somad, nah, itu semua sudah saya bantah di video-video saya. Menyerang ustaz kita yang lain gitu kan, Pak Mu'alaf gitu. Nah, ini penyerangan ini ya, ini sama dengan dia menampar pipi orang lain. Jadi dia nggak berbuat baik dia. Gini, kalau dia mau berbuat baik, saya kasih contoh satu ya. Contohlah Ustadz Khalid Basalamah. Beliau ketika ceramah itu beliau tidak menyebut nama orang. Kalau Ustadz Hadi Jaya atau Bu Yaya ya itu tidak menyebut nama orang. Ya. Kan? Nah, bukan saya melarang menyebut nama orang, tapi kalau Luis dia mau lihat ajaran kasih itu seperti itu. Oh dia mau berdakwah nih, jangan sebut nama orangnya gitu. Ya, dia kasih contoh aja, perbuatan ini nggak boleh nih, kayak Ustaz Khalid menyampaikan Bu Yahya atau Ustaz Yahya menyampaikan perbuatan ini nggak boleh. Anda nggak boleh mengancam bunuh orang, hadiah 1 miliar, tanpa menyebut nama orang. Karena kalau dia menyebut nama orangnya, berarti dia telah menampar orang itu. Perkara walaupun orang itu bermasalah dan dia benar gitu.
Iya, ada sama kayak ada pencuri, lalu ada tampar pencuri itu, atau ada orang yang bersalah menampar Anda, lalu ada tampar orang itu. Atau orang itu tidak menampar Anda, nampar orang lain. Misalnya orang itu ketika orang itu mengadakan sayembara untuk siapa yang bisa bunuh Ahok 1 miliar, itu kan dia berarti anggap dia menampar Ahok. Nah, Louis tiba-tiba datang menampar bapak itu dengan videonya ini gitu. Ini kan bertentangan dengan ajaran kebaikan yang digembar-gemborkannya gitu kan, ajaran kasih. Dia belum ditampar pipi kanannya, yang ditampar adalah pipi kanan Ahok, tiba-tiba dia menampar pipi bapak ini dan juga pipi yang lain, Abu Somad dan lain sebagainya. Ini jadi Louis ini adalah orang yang munafik guys, gak sesuai dengan apa ucapan dan perbuatan. Nah, kalau masih baru, fresh masih mending. Ini kejadian dalam kan. Jadi kalau misalnya freshnya selesai gini guys, kayak narkobanya oke lah, bagus itu. Narkoba tuh nggak boleh gitu kan. Itu musa bangsa, oke okay, bagus, saya kasih jempol. Tapi ketika dia menyinggung masa lalu, ketika dia mengatakan itu dulu orang yang apa namanya ngasih sembara, itu namanya dendam. Apakah dendam diajarkan di agamanya? Apa ajaran kasih membolehkan dendam? Coba saya tanya baik-baik pada Luis, ya kan? Nah, yang kedua, yang ketiga guys ya. Nah, apa lagi mau saya sampaikan? Nah, gini ya. Nah, narkoba sendiri, ini kalau kita mau lihat narkoba itu, kalau kita lihat asal usulnya, sejarahnya itu bukan dari umat Islam, bukan dari Indonesia dan bukan dari umat Islam. Asal narkoba itu, kalau Luis mau jujur, itu berasal dulu dulu, tapi itu dulu tuh masih karena itu digunakan untuk pengobatan di Mesir itu Mesopotamia, Irak, Kuwait sekarang guys. Itu asal narkoba, opium dulu kan, bunga popi gitu kan, di sana ditemukan dan itu masih digunakan wajar untuk lezat bumbu lezat makanan, untuk menghilangkan rasa sakit, masih untuk pengobatan. Setelah itu mulai marak digunakan yang paling parah itu di Amerika. Memang itu pengobatan juga. Waktu itu perang sipil Amerika ya, American Civil War. Kita tahu Amerika itu agamanya apa? Bukan Islam. Sekali lagi saya bukan menjelekkan agamanya ya, tapi agar terbuka aja. Jadi Louis ini jangan hanya jangan menampar Islam terus. Karena itu ya, ajaran kasih melarang itu untuk menampar orang lain. Jadi tampar aja dia harus dikasih pipi kirinya, bukan malah menampar balik. Tapi dia malah belum ditampar udah menampar orang ya. Menampar agama lain. Nah, gini ya. Perang sipil itu, American Civil War, itu digunakan banyak opium untuk mengobati tentara yang bergelimpangan ya karena perang sipil itu. Nah, cuma waktu itu tidak disadari kalau itu ternyata mengakibatkan ketergantungan, efek merusak. Akhirnya Amerika melarang peredaran opium itu, guys. Itu awal. Jadi itu mulai masalah timbul situ di Amerika itu awalnya. Nah, lalu di Jerman habis itu, guys, ada produsen namanya Bayer. Anda tahu ya produk Bayer itu memakai produknya dan itu ternyata menimbulkan ketergantungan. Akhirnya mulai dilarang di situ. Nah, nah, jadi intinya adalah penyebaran awal narkoba ini bukan dari Indonesia dan bukan dari negara, tapi negara yang pengaruhnya mayoritas Kristiani sendiri gitu. Karena itu faktanya yang saya buka adalah jadi jangan ini narkoba nggak ada hubungan sama Islam. Kalau ada umat Islam yang terkena narkoba atau pada narkoba itu karena ada musababnya, yaitu awalnya tadi itu penyebarannya dari mana kan, barang itu dari mana dapat itu libat. Jadi harus diketahui itu guys lah. Nah, mengenai peredaran yang dari berapa miliar itu 1 bulan itu masih kecil ya, bukan saya mengecilkan, memang besar dari segi apa, tapi ada lebih jauh lebih besar dari itu. Anda lihat bagaimana peredaran narkoba yang di Amerika Selatan, di Brazil. Itu negara saya tanya mayoritasnya apa sekali lagi Luis? Apakah Islam? Enggak loh. Jadi sekali lagi guys ya, narkoba itu paling banyak itu bukan justru dari negara muslim, tapi banyak di negara berasal dari sana dan juga di sana. Jadi ini untuk pembandingan aja, bukan saya menjelekkan saya lagi agama. Ajaran agamanya bagus, ajaran kebaikan, tapi umatnya kayak Louis ini umatnya selalu menyebarkan kebencian. Ini kan kebencian nih pada bapak itu kan, pada Ustaz Abu Somad, dia menyerang Ustaz Abu Somad dan sebagainya. Itu kan orang yang menyerang itu kan adalah bentuk kebencian kan. Jadi topengnya adalah meluruskan, padahal dia sama sekali tidak meluruskan. Kan sudah saya bantah sama video saya, tapi ujungnya sebenarnya adalah menyerang. Nah,
Karena masalah dia tuh terbelenggu dengan ajaran kasih tadi, guys. Kalau kita kan tidak belenggu dengan ajaran kasih, kita memakai hukum perjanjian lama. Jangan kau merasa kasihan padanya jika apa yang berlaku adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan nyawa ganti nyawa. Artinya sah kalau kita untuk balas susah gitu. Karena itulah keadilan. Ketika anak saya misalnya dibutakan matanya oleh orang jahat, saya berhak untuk balas. Ya. Saya boleh untuk balas. Yang salah kalau ketika saya dihalang-halangi itu salah, karena itu tidak adil. Misalnya ada polisi kan, saya lapor, Pak, anak saya matanya dibutakan, ini saya mau untuk balas. Tadi saya oke lah, enggak lah pengadilan. Kemudian polisi melarang, nggak usah, kamu ingat ajaran kasih, tampar pipi kananmu, kasih pipi kiri. Kan berarti nggak boleh melapor sebenarnya kalau ikut ajaran kasih kan. Tapi itu tidak adil. Makanya ajaran yang benar itu adalah ajaran perjanjian lama ya. Janganlah kau merasa kasihan padanya, yang berlaku adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Artinya kita berhak boleh untuk balas dan boleh juga tidak. Jadi dikasih opsi, boleh untuk boleh tidak. Karena itulah keadilan. Karena sama kayak waktu intinya adalah orang tuh boleh untuk balas boleh tidak. Jadi dikasih opsi, bukan dilarang. Itu namanya keadilan. Karena kalau terjadi pada kita kan itu punya rasa ingin balas. Gak rela kita digituin. Dan itu untuk apa juga? Agar memberi efek jerah. Sehingga orang itu tidak lagi berani berbuat. Karena perbuatannya akan dibalas. Jadi nggak nunggu di akhirat, tapi di dunia sudah dibalas. Karena dia tidak lagi berkata, nanti, kalau dia percaya akhirat, kalau tidak gimana? Itu kan nanti akhirat. Nggak ada itu akhirat. Akhirnya dia berbuat semena-mena. Dia akan melakukan banyak kejahatan. Tapi kalau langsung dibalas di dunia, berupa hukum, keadilan, bisa dibalas, dia akan berpikir 2 kali untuk melakukan itu. Kenapa? Karena perbuatannya akan dibalas. Itu intinya. Dan diboleh dimaafkan juga boleh gitu. Jadi bukan malah dilarang seperti ajaran kasih yang menurut saya nggak logis gitu kan. Jadi teman-teman, jangan melihat orang dari tampilan luarnya. Ada orang yang tampilannya lusuh, tampilannya mungkin banyak tato, mungkin tampilannya nggak seklimis orang-orang ini, nggak pakai baju putih-putih, daster, dan lain-lain. Bukan berarti mereka nggak religius dan nggak rohani. Tapi ada orang yang religius banget tampilannya, tapi ternyata di belakangnya penjahat banget. Jadi sekali lagi mari kita lihat orang itu bukan dari tampilan luarnya, tapi dari attitude-nya, dari inner beauty-nya, dari kedalaman hatinya. Dalam Yeremia 4 ayat 14 dikatakan, bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaanmu. Mari kita ketika disakiti jangan membenci, jangan berusaha untuk membuat sayembara, membunuh orang lain, dan lain-lain. Nah itu yang sedang Luis lakukan terus kan, menyerang orang lain gitu, menyerang usaha-usaha kita, menyerang bapak tadi dan segala macamnya. Itu Luis sebenarnya dia nih munafik ya. Dia melakukan hal itu ya kan, itu poinnya yang mau saya sampaikan. Lebih baik mari kita bersihkan hati. Satu lagi gini, mengenai tampilan, saya setuju ya, jangan melihat orang di tampilannya, tapi juga hatinya. Jadi dua penting guys, tampilan penting, dan juga penting itu. Jadi jangan juga kita lihat hanya isinya aja, tampilannya enggak. Itu salah besar. Ini misalnya gini nih, ada orang yang misalnya wanita buka aurat, kan? Dia tampilannya suka ke diskotik, kan? Dia tuh misalnya dia bertato, suka diskotik, suka minuman keras itu kan, tapi dia rajin sholat atau dia rajin ke gereja. Dia lagi melakukan kebaikan lainnya. Nah, kita harus fair di sini gitu kan. Jadi lihat tampilan luar dan lihat akhlaknya gitu. Nah, boleh beda sama Luis, dia cuman lihat isinya, sebenarnya enggak. Jadi kalau bertato nggak masalah. Kalau dia buka aurat nggak masalah. Kalau dia nampaknya ke mabuk nggak masalah, karena itu tampilan luar. Penting dia kan baik gitu kan. Langsung enggak guys. Tampilan luar perlu, isi dalam juga perlu. Itu yang. Jadi kalau Anda sudah bagus tampilan luarnya, itu udah satu poin. Tinggal poin kedua yaitu isi dalam Anda. Jadi sama kayak misalnya Biarawati ya. Saya contoh Kristen ya. Biarawati itu bagus tampilannya kan, dia tutup aurat gitu kan, dia kelihatan auratnya. Saya temukan banyak Biarawati luar sana tidak ada auratnya, cuma nampak muka saja gitu. Maka telapak tangannya mungkin kayaknya tidak kelihatan karena dia pakai sarung tangan. Mungkin ya. Dan itu udah bagus aurat, tampilan udah bagus. Tinggal dia jaga lagi akhlaknya.
Jadi nggak seperti Luis Prasetyo yang menyerang orang sana sini, itu enggak. Kayak Berawati itu ada perhatikan, dia tuh diam di gereja ya. Saya ambil contoh Kristen biar gampang ya. Berawati itu dia diam di gereja, dia hanya melayani gereja, melayani umat gitu kan, jemaah. Itu saja dilakukan. Nah, itu baru benar gitu. Nggak kayak Luis gitu kan, ngomongnya asalkan bener tapi faktanya dia nyerang sana sini gitu. Nah, saya kasih contoh Berawati tadi, ya kan. Nah, juga lihat tuh para biarawan itu pakainya kan sopan semua tuh. Nah, Luis ini pernah berapa kali pakai celana pendek. Saya sih pernah sih, saya pernah, tapi ya maksud saya gini guys, kalau itu dari saya tuh nggak baik contoh ya. Kita, saya usahakan keluar rumah memang pakai celana panjang. Tuh, ya pakaian untuk aurat lah. Karena Islam tuh auratnya kan lutut ke bawah, di bawah lutut. Gitu. Di atas lutut auratnya. Jadi kalau nutup itu harus tutup lutut. Lutut atas itu harus ditutup guys. Nah, memang sekali di video ini ada menemukan video saya tuh saya pendek, tapi ya gimana lagi, saya belum bisa sempurna gitu. Bisa gitu saya, tapi berusaha gitu, minimal saya keluar rumah itu saya pakai celana panjang gitu kan. Nah, intinya mau saya sampaikan lah, jadi orang munafik, jangan coba ngajari orang ini itu tapi anda melakukan hal itu gitu. Ya kan. Nah, jadi jangan juga lihat orang cuma dari tampilan dalamnya saja tapi juga tampilan luar. Jadi misalnya ada seorang bertap, itu jelas dilarang. Jadi dia masalah, anggaplah dia baik, dia membantu orang, itu bagus. Jadi dia tinggal perbaiki bagian tatonya. Atau misalnya laki-laki pakai anting tapi dia suka. Sholatnya bagus, anting-antingnya salah. Jadi dia perbaiki itu. Jangan jangan dibenarkan apa namanya? Enggak apa-apa kok pakai anting-anting, enggak apa-apa kok bertato tapi dia sholat gitu, atau dia gitu. Ini sama dengan boleh melanggar aturan ini, tapi yang ini tidak boleh. Itu sama seperti itu guys. Sementara aturan itu lengkap semuanya. Kalau nggak boleh bertato, nggak boleh pakai anting, ya, nggak boleh buat jahat, lakukan semuanya. Jadi jangan pilih-pilih kayak Luis ini, gitu loh guys. Jadi tampilan luar dijaga, tampilan dalam dijaga. Sama kayak dia buat video apa itu ya, ya yang cuma pakai hijab kalau gini loh. Hijab itu udah bener loh. Tinggal perilakunya diubah. Kalau dia nggak berjilbab tapi perilaku bener, ya harus perbaiki jilbabnya gitu. Tapi kalau dia jilbabnya nggak bener, dia perilakunya bener, kalau dia jilbabnya bener, jilbabnya nggak bener, tapi perilakunya, jilbabnya bener, tapi perilakunya tidak, dia tinggal perbaiki perilakunya, jilbabnya bener gitu. Tapi parahnya kalau dia sudah tidak berjilbab, perilaku nggak bener lagi. Itu masalah terbesar. Ada dua masalah. Kalau tadi kan satu masalah gitu. Nah itu poinnya. Jadi, guys ya, pesan saya adalah lihat tampilan luarnya dan lihat isi dalamnya. Minimal Anda harus isi dalamnya dulu minimal. Karena gini guys, tampilan luar itu kan bisa menipu. Kan? Jadi cek isi dalamnya, kalau bagus ya cek juga isi luarnya gitu. Kalau sama bagus alhamdulillah, kalau isi luarnya nggak bagus tinggal dibagusin. Nah, jadi sekali lagi saya jangan ambil simple seperti itu. Hanya lihat tampilan dalam tapi melupakan tampilan luar. Itu nggak bagus. Hati kita, jauhkan dari segala hal-hal yang jahat, dan kita bisa mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Luis Prasetyo di sini, God be with you all. Oke, jadi Luis ini memang tipe orang yang ya melanggar selalu ajaran kasih dan dia orangnya munafik. Tidak sesuai dengan antara ucapan dengan perbuatan. Dia masih menyimpan dendam lama. Dia masih menyerang sana sini. Padahal dia nggak boleh. Bahkan jika ditampar gitu kanannya, misalnya ada orang nyerangnya nih, Luis kamu brengsek apa segala macam bla bla gitu, kata-kata kotor lah gitu kan, dia nggak boleh balas, dia seharusnya diam. Dan bahkan dia memberi kesempatan kita untuk menyerangnya, itu poinnya. Saya nggak menyerang Luis nih, saya hanya berusaha untuk mendakwahinya saja. Itulah guys logikanya. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.